Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Senang sekali ya ibu bisa menyapa kalian lewat storytelling hari ini. Nah, pada storytelling kali ini ibu akan menceritakan tentang kepompong. Nah, cerita ini disadur dari dongengceritarakyat.com. Kenapa Ibu Ria pilih cerita ini? Karena Ibu ingin kalian belajar dan bisa mengambil contoh yang baik dari cerita tersebut. Oke, Ibu akan mulai bercerita ya. Sudah siap semuanya? Oke. Alkisah di sebuah negara, sebut saja negara itu Los Santos ya, negara yang jauh sekali di sana ya. Hiduplah seorang anak. Anak itu bernama Saga. Nah, pada suatu hari Saga sedang bermain di sebuah taman bunga yang indah dengan penuh sinar matahari yang cerah gitu ya. Nah, Saga menemukan sebuah kepompong kupu-kupu. Nah, diambilnya kepompong tersebut dan dia lihat di situ ada lubang kecil di kepompong itu. Nah, setelah dia perhatikan dengan lebih seksama lagi, ternyata dari lubang itu ada seekor kupu-kupu kecil yang sedang berjuang untuk keluar membebaskan diri melalui lubang tersebut. Nah, dia memperhatikan terus, dia bergerak-gerak gitu kan, kayaknya dia pengen bantuin, tapi akhirnya di suatu saat gitu ya, si kupu-kupu itu berhenti mencoba untuk keluar karena dia sudah kelihatan susah sekali ya, berusaha semampunya untuk keluar tapi nggak bisa-bisa. Nah, karena melihat fenomena kayak gitu, si Saga pun menjadi iba dan merasa aduh kasihan banget nih kupu-kupu kok nggak bisa keluar gitu, padahal cuman saya gampang banget nolongin dia gitu. Nah, dengan inisiatifnya dia, si Saga pun pulang ke rumahnya mengambil gunting. Nah, setelah itu diguntinglah badan kepompong tersebut dengan gunting agar si kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Nah, setelah itu dia buka kan, ternyata kepompongnya ada kebuka dan kupu-kupunya keluar dengan mudahnya, nggak kayak tadi susah ya karena lubangnya kecil. Nah, akan tetapi ia masih memiliki tubuh yang gembung dan kecil, jadi kupu-kupunya nggak proporsional, tubuhnya melendung-melendung gitu, terus sayapnya nggak proporsional buat dia bisa terbang. Nah, akhirnya pun Saga mengamati lagi nih, kupu-kupuku udah dikeluarin nggak terbang-terbang gitu ya. Nah, akhirnya dia berharap aja sih kupu-kupu bisa berkembang. Kalau didiemin lama-lama ntar juga berkembang sendiri. Nah, di lain hari dia balik lagi, loh kok nggak berkembang lagi, masih aja kayak gitu bentuknya. Nah, akhirnya dari hari ke hari dia liatin terus, dan tinggal harapan apa yang ditunggu Saga tadi nggak kunjung tiba. Jadi harapannya biar kupu-kupu bisa terbang tuh nggak terlaksana gitu. Nah, akhirnya kupu-kupu itu terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitar tubuhnya yang gembung tadi, dan sayapnya juga masih berkerut, nggak tambah gede gitu. Jadi akhirnya pun kupu-kupu itu selamanya nggak akan bisa terbang seumur hidupnya, bahkan sampai hanya beberapa hari akhirnya kupu-kupu itu mati. Di cerita ini Saga tuh nggak ngerti kalau ternyata si kupu-kupu tadi tuh memang jalannya harus ngelewatin lubang kecil tadi. Kenapa? Karena saat kupu-kupu berjuang dengan usahanya sendiri buat bebasin diri dari kepompong, itu menekan cairan yang ada di tubuhnya untuk masuk ke sayapnya. Jadi nanti sayapnya jadi kuat gitu dan badannya nggak gembung lagi. Nah, dengan cara seperti itu biar kupu-kupu bisa sayapnya kuat dan bisa terbang gitu. Nah, akhirnya tahu akan kenyataan seperti ini, menyesal sekali Saga setelah mengingat apa yang dilakukan. Ternyata niat baiknya tidak sesuai harapannya. Dia justru mencelakai si kupu-kupu tersebut. Nah, adik-adik di rumah, hikmah yang bisa kita petik dari sepenggal cerita di atas adalah hidup memanglah penuh dengan perjuangan. Jadi kalau kita ingin berhasil dan jadi sukses, kita harus melalui sebuah proses yang kadang proses itu nggak selalu gampang, nggak selalu enak, kadang nyakitin, kadang bikin nggak enak gitu ya, nggak selalu lancar seperti yang kita inginkan. Nah, janganlah kita menjadi anak yang manja, yang selalu ingin dibantu, ingin dilayani, dimudahkan gitu ya, baik oleh orang tua maupun orang-orang terdekat kita. Karena hal itu sangatlah nggak baik untuk membentuk karakter dan jiwa kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini.
Oke, jadi istilah kerennya tuh no pain no gain gitu ya guys. Oke, nah itu tadi cerita hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua dalam mensikapi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan mudah menyerah karena rintangan-rintangan itu akan menguatkan kalian dan menjadikan kalian kupu-kupu yang indah. Oke, tidak hanya sekedar ulat bulu yang mungkin hanya bisa menempel di dedaunan dan sifatnya parasit gitu aja. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.